Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung dengan channel kami, yaitu channel LPI Nurul Islam Pontianak. Pada video ini, kami akan membuka pembelajaran bahasa Arab kelas 5, tepatnya pada pertemuan pertama. Adapun buku LKS yang dipakai adalah buku LKS Kurikulum 2013. Halamannya yaitu halaman 5 sampai halaman 10. Pada video kali ini kita akan menguraikan 3 pembahasan atau 3 materi, yaitu materi pertama tentang mufradat, materi kedua tentang kaidah atau tata bahasa, dan materi ketiga yaitu tentang istima'. Adapun pembelajaran kali ini kita akan memulainya dengan ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama membahas tentang ghurfatul julusi. Pelajaran pertama membahas tentang ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi artinya ruang duduk atau ruang tamu. Oke, pada sesi pertama kita akan membahas dan melafalkan mufradat atau kosakata terkait dengan ghurfatul julusi. Tilfunun, telepon. Suratun, gambar. Sa'atul jidari, jam dinding. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Maktabun, meja. Makatibun, beberapa meja. Kursiyun, kursi. Karosiyun, beberapa kursi. Majallatun, majalah. Majallatun, beberapa majalah. Dhaifun, tamu. Duyufun, beberapa tamu. Tilfazun, televisi. Hammamun, kamar mandi. Bilatun, lantai. Sahatun, halaman. Ghurfatun naumi, kamar tidur. Ghurfatul akli, ruang makan. Matbahun, dapur. Nah, setelah kita melafalkan dan menghafalkan mufradat yang terkait dengan ghurfatul julusi, kita akan diminta untuk mengerjakan latihan uji kompetensi 1 di halaman 6. Uji kompetensi 1 di halaman 6 ini panduannya adalah tarjim hadhil mufradatil atiyati ilal lughatil arabiyyah. Terjemahkan kosakata berikut ke dalam bahasa Arab. Soal kosakata yang diterjemahkan berjumlah 10 kosakata. Kalian diminta untuk mengisi bahasa Arab dari 10 kosakata tersebut. Selamat mengerjakan. Pada pembahasan atau materi kedua, setelah kita membahas tentang mufradat, kita akan membahas tentang tata bahasa atau kaidah. Tata bahasa ini akan dibahas tentang na'at atau kata sifat. Definisi daripada na'at atau kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Contoh dari kata sifat itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam tabel di buku LKS Anda. Kami akan membacakan satu persatu contoh kata sifat. Murattabun, rapi. Murattabatun, rapi. Keduanya sama-sama bermakna rapi, tapi berbeda. Yang murattabatun digunakan untuk mudzakkar, murattabatun digunakan untuk muannas. Yang satu tanpa tak marbutoh, sedangkan yang satunya lagi memakai tak marbutoh.
Begitu juga selanjutnya. Kathirun, banyak. Kathiratun, banyak. Qalilun, qalilatun, sedikit. Mahirun, mahiratun, pandai. Muttasikhun, muttasikhatun, kotor. Amikun, amikotun, dalam. Nasyitun, nasyitatun, rajin. Saghirun, saghiratun, kecil. Wasi'un, wasi'atun, luas. Kabirun, kabiratun, besar. Nadhifun, nadhifatun, bersih. Jamilun, jamilatun, bagus atau indah atau cantik. Tawilun, tawilatun, panjang. Jadidun, jadidatun, baru. Qadimun, qadimatun, lama. Kaslanun, kaslanatun, malas. Setelah Anda mempelajari contoh kata sifat, Anda diperintahkan untuk mengerjakan tugas latihan aktivitas 1. Baca dan pahamilah materi tentang topik terkait ghurfatil julusi. 2. Terjemahkanlah kosakata berikut. Jadidun artinya adalah, mahiratun artinya adalah, bayyikun, qalilun, dan qadimatun. Silakan Anda mengerjakan aktivitas 1 ini dengan jujur. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah atau tata bahasa. Pola yang digunakan dalam na'at atau kata sifat menggunakan 2 pola. Pola pertama yaitu pola mubtada khabar. Kata sifat berikut berkedudukan sebagai khabar dan sebagai kata tunggal. Oleh karena itu, bentuk kata sifat berikut adalah isim nakirah. Pola kalimat ini disebut mubtada khabar. Contohnya, hadal baitu nadhifun. Hada sebagai mubtada, sedangkan nadhifun sebagai khabar yang menjelaskan kata sifat. Yang kedua, pola na'at man'ut. Dalam pola ini, na'at atau sifat harus sesuai dengan man'ut atau kata yang disifati, dalam hal i'rab maupun dalam hal ma'rifahnya. Contoh, hada baitun wasi'un. Baitun adalah kata yang disifati, sedangkan wasi'un adalah kata sifat. Hada baitun sebagai mubtada, wasi'un sebagai man'ut. Dan materi ketiga adalah materi tentang al-istima'u atau mendengarkan. Istami ila qiraati ustadikal atiyah. Dengarkanlah bacaan gurumu pada teks berikut ini. 1. Hadal baitu kabirun. Ini rumah yang besar. 2. Dzalikal baitu jamilun. Itu rumah yang indah. 3. Al-baitu amamal masjidi. Rumah di depan masjid. 4. Fil baiti ghurfatul julusi. Di dalam rumah terdapat ruang tamu. 5. Tilkal ghurfatu murattabatun. Ruangan itu rapi. 6. Alal maktabi jaridatun. Di atas meja ada koran. Setelah Anda mendengarkan penjelasan guru Anda diperintahkan untuk mengerjakan aktivitas 2. Panduannya adalah, lakukan langkah-langkah aktivitas berikut. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. 2.
Setiap kelompok menerjemahkan kalimat di bawah ini. 1. Dalikal baitu jamilun. 2. Al-baitu amamal masjidi. 3. Fil baiti ghurfatul julusi. 4. Tilkal ghurfatu murattabatun. 5. Alal maktabi jaridatun. Itulah aktivitas 2 yang harus Anda jawab dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kehati-hatian. Setelah Anda menyelesaikan aktivitas 2, Anda diperintahkan untuk mengerjakan uji kompetensi 3. Tarjim hadhil mufradatil atiyah ila lughatil Indonesia. Panduannya adalah terjemahkanlah kosakata berikut ke dalam bahasa Indonesia. 1. Al-maktabu. 2. Murattabatun. 3. Zahriyatun. 4. Ala. 5. Ghurfatul julusi. Soal berikutnya, tarjim hadhil kalimatil atiyah ila lughatil Indonesia. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. 1. Fi ghurfatil julusi min dodatun. 2. Al-baitu amamal madrasati. 3. Hadhihi zahriyatu jamilatun. 4. Ad-daifu yajlisu fi ghurfatil julusi. 5. Tilkal ghurfatu murattabatun. Itulah semua latihan-latihan baik itu aktivitas maupun uji kompetensi yang ada pada pembahasan-pembahasan mufradat, tata bahasa, dan istima. Kami tidak bisa membantu untuk memberikan jawabannya kepada Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mencarinya dengan penuh kejujuran, dengan profesionalisme. Itulah video pembelajaran pertama kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.